Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana. Saya program studi teknik lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan AMDAL kampus dengan mata kuliah AMDAL. Di latar belakang, di dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat 1 Tahun 2009, kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan membuat analisis mengenai dampak lingkungan. Kegiatan yang wajib atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL dan EPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, pembangunan yang memungkinkan timbulnya dampak penting terhadap lingkungan harus dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Misalnya, pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kewajiban membuat analisis mengenai dampak lingkungan dapat kita lihat pada Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup Pasal 23 Ayat 1 Tahun 2009. Kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan membuat analisis mengenai dampak lingkungan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran agar pelaksanaan pembangunan bidang lingkungan hidup dapat berhasil apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Sistem perizinan adalah salah satu sarana yuridis administratif yang digunakan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Tahapan pembangunan kampus. Proses pembangunan kampus diprediksikan dapat menurunkan kualitas lingkungan sekitarnya. Adapun jenis kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak pada setiap tahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkup pekerjaan. Yang kedua, lingkup tugas. Yang ketiga, kegunaan hasil pekerjaan. Yang keempat, wilayah perencanaan. Yang kelima, kriteria perencanaan. Yang keenam, metodologi. Di sini juga ada RKL dan RPL. RKL itu ialah rencana pengelolaan lingkungan, sedangkan RPL rencana pemantauan lingkungan. Ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2002 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Dokumen RKL dan RPL ini memuat upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan dan sosial yang terkena dampak baik. Kebijakan lingkungan dan sosial, filosofi lingkungan dan sosial proyek pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. UMP mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis dengan cara-cara yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan operasi masyarakat pembangunan kampus. Komitmen ini termasuk melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang timbul melalui penataan terhadap peraturan. Pendekatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pendekatan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan konstruksi dan operasi tangguh pembangunan kampus beserta fasilitas pendukungnya dilakukan melalui yang pertama, memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan internasional yang relevan dan diacu dalam studi AMDAL ini. Yang kedua, pendekatan teknologi. Yang ketiga, pendekatan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Dan yang terakhir, pembelajaran dari pengalaman konstruksi sebelumnya dan operasi pembangunan kampus.
Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), maka disusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Penentuan sifat penting dampak. Sifat penting dampak akan ditetapkan dengan berpedoman pada PPRI nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Tingkat kepentingan dampak lingkungan itu setiap dampak hipotesis dengan mengacu pada kriteria penentu dampak penting sesuai dengan PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL, yaitu yang pertama jumlah manusia yang terkena dampak, yang kedua luas wilayah persebaran dampak, yang ketiga intensitas dan lamanya dampak berlangsung, yang keempat banyaknya komponen lain yang akan terkena dampak, yang kelima sifat kumulatif dampak, yang keenam berbalik pada tidak berbaliknya dampak. Di situ juga silakan buka di PowerPoint yang telah saya kirim. Di situ juga ada beberapa foto kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, saya lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Maka dalam hal prospek pembangunan kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Jalan RTA Melono, kilometer 1,5, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan, menyatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Karena pada pembangunan tersebut telah memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam yang dimaksud di sini adalah tanah pembangunan itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.